Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya saat ini berada di kawasan Banten Lama. Saya berada di depan Masjid Agung Banten. Yang di sebelah kiri sana itu ada benteng Keraton Sorosuwan. Dan di sebelah kanan sana itu ada Museum Kepurbakalaan Banten. Dan yang saya mau eksplor kali ini bukan Keraton Sorosuwan, bukan Museum Kepurbakalaan Banten. Yang saya mau eksplor kali ini adalah Masjid Agung Banten. Ya. Masjid Agung Banten yang dibangun oleh Sunan Gunung Jati dan dilanjutkan oleh putranya Maulana Hasanuddin. Seperti apa? Saya akan masuk ke dalam. Nah, teman-teman, saat ini saya berada persis di depan gerbang Masjid Agung Banten, gerbang kedua. Di depan sana kita bisa lihat menara masjidnya. Kemudian di seberang menara itu adalah masjidnya yang kubahnya berbentuk limasan tumpang tiga. Dan sebelum masjid itu ada tiamah, ruang pertemuan. Ruang pertemuan yang dibangun oleh Lukas Kader 2 lantai. Nah, sebelum ke dalam teman-teman, sedikit saya mau kasih narasi tentang Masjid Agung Banten. Masjid Agung Banten adalah masjid tertua di Indonesia yang penuh dengan nilai sejarah. Masjid ini terletak di Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Dan masjid ini merupakan salah satu dari sekian peninggalan yang tersisa dari bekas kota kuno Banten. Masjid ini dibangun oleh Sultan Maulana Hasanuddin yang berkuasa pada 1552 sampai 1570. Yang merupakan sultan pertama. Beliau adalah putra dari Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Yang sekarang masjid ini setiap harinya ramai, penuh bingit dikunjungi para peziarah dari berbagai pelosok negeri yang ingin melihat masjid, dan juga di situ ada pemakaman sultan dan keluarganya. Pada masa pemerintahan Sultan yang kedua, yaitu Panembahan Maulana Yusuf, beliau menambahkan gaya arsitektur Jawa. Sedangkan pada masa pemerintahan Maulana Muhammad menambahkan pawestren. Apa itu? Ruang untuk jemaah perempuan dengan gaya Jawa. Dan mengubah Serambi di sisi selatan menjadi pemakaman. Serta pada tahun 1632 dibangun menara setinggi 24 meter. Itu menaranya yang bercat putih, yang dirancang oleh Cek Bancut, yang merupakan seorang Tionghoa sebagai perancang menara. Dan pada tahun yang sama kemudian dibangun tiamah. Tiamah adalah ruang pertemuan 2 lantai yang didesain oleh seorang Belanda, yaitu Hendrik Lucas Kardel, yang merupakan sahabat karib Panembahan Maulana Yusuf. Elemen desain masjid ini memiliki pengaruh dari berbagai budaya dan berbagai agama, atau bisa dibilang akulturasi budaya. Islam, Hindu, Buddha, Cina, dan Belanda. Kalau kita lihat menara masjidnya itu lebih mirip mercusuar sebenarnya ya. Mercusuar di bandar-bandar atau pelabuhan-pelabuhan yang memancarkan sonar pada malam hari sebagai rambu-rambu bagi kapal yang lewat. Itu bergaya Cina. Sedangkan gaya Belanda atau gaya Eropa itu nampak sekali dalam bangunan tiamah serta dinding masjid.
di dalam sana. Untuk Serambi di sisi selatan terdapat makam Sultan beserta keluarganya, yaitu Sultan Maulana Hasanuddin, Sultan Ageng Tirtayasa, serta Sultan Haji. Sedangkan di sisi utara itu ada makam Sultan Maulana Muhammad dan Sultan Zainul Abidin. Oke, seperti apa kondisi di dalam? Kita akan lihat ke dalam. Ayo, ikutin terus channel ini ke dalam masjid. Nah, saya mulai memasuki kawasan masjid ini, teman-teman. Pak, minumnya Pak. Ini udah. Ini halamannya, halaman masjid. Kalau ini lorong bangunan baru ya, lorong bangunan baru. Sini Pak. Apunten Bapak, gimana nih? Maaf. Mudah-mudahan sehat panjang umur. Amin. Terima kasih Pak, makasih. Ya, ini halaman masjidnya. Sedangkan lorong ini bangunan baru, teman-teman ya. Ini bukan tinggalan lama. Ini bangunan baru. Sedang banyak peziarah ini. Pak, diminta dulu Bapak, selawat jalannya Bapak. Udah. Kedua berapa aja? Tinggal masuk. Maafin ya, mak berapa aja mak? Lewat rumahnya ya. Nah, ini bangunan menaranya. Kita bisa lihat dari dekat, 24 meter tingginya. Ya, bangunan menara. Itu 24 meter. Dan ini sedang penuh peziarah. Kita tidak tahu dari mana. Yang jelas dari berbagai wilayah. Pulau Jawa, Sumatera dan sekitarnya. Kita akan terus masukin ke arah masjid. Dan itu adalah masjidnya, teman-teman. Ya, ini kondisi Serambi di sisi utara. Padat pengunjung yang mau ziarah di sisi utara. Nah, ini teman-teman, saya sudah berada di dalam lingkungan masjid di Serambi Utara. Di Serambi Utara ini penuh pengunjung yang mau ziarah. Dan di Serambi Utara ini ada makam Sultan Maulana Muhammad dan Sultan Zainul Arifin yang penuh peziarah. Ini sampai tadi antrean begitu panjang untuk memasuki lokasi makam. Ini di Serambi Utara. Oke, dan saya mencoba lihat ke dalam masjid.
Ini Masjid Agung Maulana Hasanuddin dipersembahkan kepada masyarakat Banten sebagai bantuan dari Bapak Haji Bustanul Arifin. Ini rehabilitasi masjid tahun 91. Ini Bakti Siliwangi juga pernah melakukan di sini tahun 69. Komando Resort Militer Maulana Yusuf. Pembangunan kembali Masjid Agung Banten 17 Mei 69. Pangdamnya waktu itu HR Darsono. Oke. Berikutnya pernah juga dipugar nih, pemugaran menyeluruh Masjid Agung Sultan Banten Maulana Hasanuddin dilakukan oleh PT Pertamina, dipersembahkan untuk masyarakat Banten. Waktu itu dirutnya Letnan Jenderal Dr. Haji Ibnu Sutowo. 1975 Maret 29. Ini serambi ya, serambi depan. Dan sekarang kita akan lihat kondisi di dalam. Ya, ini kondisi di dalam, dan saya belum dapat info sebelah mana bangunan Pawesten dan bangunan Tiamah. Ini bangunan utama masjid ya, dengan tiang-tiang kayu jati, limasan susun 3. Bapak punten mau nanya, kalau Tiamah yang mana Pak? Bangunan Tiamah. Bangunan Tiamah. Iya. Yang untuk pertemuan gitu dulunya. Belum ini Pak, belum dipakai. Oh, belum dipakai. Ini itu besar tuh. Oh, sebelah sana ya. Itu tuh ya. Nggih. Yang di atasnya, Pinggir kali. yang atasnya belahan Quran gitu. Oh, nggih. Iya, makasih Pak. Nanti Bapak jalannya ke sana kelihatan. Oh, nggih. Pinggir jalan. Nggih. Nggih, makasih Pak. Oke. Soalnya belum dipakai. Belum dipakai. Nggih. Ya, ini sekali lagi kondisi di dalam masjid, dan ini mimbarnya untuk khotib sholat Jumat. Nah, ini untuk khotib sholat Jumat. Itu mikrafnya. Ya. Tinggi, sehingga tanpa kipas pun nggak begitu sumup, nggak begitu beringsang. Kita akan keluar untuk melihat sisi selatan. Kita akan melihat sisi selatan. Tadi serambi sisi utara sudah, sekarang kita lihat sisi selatan. Dan peziarah itu berarti kalau ke sini ke makamnya ya yang dituju. Ya. Itu sisi utara, sisi selatan penuh. Ini sisi selatan. Dan di sisi selatan ini ada makam Sultan Ageng Tirtayasa, Sultan Haji, dan juga Sultan Maulana Hasanuddin dengan keluarganya. Sedangkan Panembahan Maulana Yusuf, Sultan kedua, makamnya tidak berada di lingkungan masjid ini, tapi lebih ke sana, ke arah
Kota Serang, tepatnya di Desa Kasunyatan. Ya. Ini lingkungan masjid, ini serambi depannya. Ramai teman-teman pengunjung hari ini. Baik teman-teman, demikian explore Masjid Agung Banten, yaitu Masjid Maulana Hasanuddin. Ketemu lagi kita dalam video berikutnya. Ikutin terus channel Darul Kanjeng dan jangan lupa subscribe, like, komen. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.